Bisa kita mulai? Baik. Tim Baitul Mal sudah mulai rekamannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala min ahlil kitab li farqati bainal haqq wal batil wa bainal mahfur wal munkar wa hdana ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah atas rahmat Allah yang telah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan bahwa yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil, sehingga kita bisa mendapat petunjuk kebenaran dan berada di jalan yang lurus. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita ke dalam jalan menuju surga, karena kita tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak berkenan beri kita petunjuk. Termasuk di hari ini, alhamdulillah dari saya mewakili Baitul Mal Nabawi beserta tim kami diundang oleh Takmir Masjid Sabilis Salam untuk melanjutkan safari dakwah kami dari masjid ke masjid dalam rangka dakwah riba. Alhamdulillah di beberapa masjid di Malang kami sudah keliling untuk menyampaikan dakwah riba, dan alhamdulillah atas petunjuk Allah beberapa jamaah yang masih belum paham tentang riba akhirnya sadar dan bertobat dari riba, serta apabila mereka ada masalah sedang terlilit tentang riba, maka insya Allah Baitul Mal Nabawi hadir untuk membantu umat muslim, mendampingi mereka sampai bebas riba. Alhamdulillah. Di malam hari ini, alhamdulillah, tadi saya rencananya mau bawa motor. Ternyata hujannya dari tadi siang deras ya Pak ya. Akhirnya bawa mobil, dan saya sudah berpikir, wah kalau hujan deras ini kayaknya nanti jamaah yang datang nggak begitu banyak. Dan ternyata benar ya, nggak sampai berapa ini, sekitar 20-30 orang ya. Tapi biasanya banyak Pak ya kalau jamaah masjid untuk maghrib, banyak ya, karena hujan. Di websitenya Baitul Mal Nabawi kemarin sempat dibahas tentang bolehkah kita tidak jamaah ke masjid di kala hujan. Nah, insya Allah kami sudah nulis lengkap di sana, nanti bisa disimak. Dan pada intinya jamaah Masjid Sabilis Salam yang hadir malam hari ini, Bapak Ibu telah diridhoi Allah untuk mendengar kajian tentang masalah riba. Ya. Karena hampir 99% masyarakat kita yang mayoritas di negara Indonesia ini muslim, mereka pernah bersentuhan dengan apa yang namanya riba. Maka setelah ini, ketika Allah menggerakkan kaki Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Sabilis Salam, bahkan di sini ada rekan saya Pak Ari, beliau tinggalnya di Dau, hujan-hujan datang ke sini, Masya Allah gitu ya. Ini semuanya Allah yang menghendaki. Maka ketika nanti Bapak Ibu setelah kajian ini, jika dikatakan tentang jauhilah riba, tidak ada dalil lagi bahwa saya tidak paham tentang riba. Ya.
Sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Igo Caniago. Caniago ini diambil dari marga istri saya, dari Sumatera Barat. Alamatnya di Jalan Krishna nomor 4 di daerah Polehan, asli Malang, Arema. Cuman setelah SMA, kuliah, bekerja, merantau kemana-mana. Sampai ketemu dengan istri orang Padang ya. Dulu kuliahnya di ilmu komputer di Jogja, lalu pernah sedikit belajar tentang bahasa Arab, walaupun tidak terlalu fasih, tapi alhamdulillah masih paham gitu ya, sedikit-sedikit. Lalu ini juga pengalaman organisasi saya ketika waktu kuliah di Jogja, diamanahkan menjadi ketua alumni remaja masjid di Jogokarian. Jadi kalau bapak-bapak mungkin pernah ya dengar nama Masjid Jogokarian. Jadi Masjid Jogokarian ini adalah masjid percontohan nasional. Setiap harinya dulu sebelum pandemi itu ratusan orang bahkan ribuan yang studi banding ke sana dari takmir-takmir masjid di seluruh Indonesia. Mungkin kalau takmir Masjidil Salam sudah pernah ke sana? Sudah pernah Mas Rio? Sering ya? Alhamdulillah. Dari pengalaman kami di Masjid Jogokarian, alhamdulillah kita waktu itu diamani oleh Allah pengurus-pengurus takmir yang solid, remaja-remaja masjid yang istiqomah, sehingga kami dipercaya oleh para jamaah kami mengelola dana miliaran per bulan, dan akhir bulan saldo kita selalu nol. Jadi kalau Masjid Sabilis Salam saldonya ratusan juta. Sekarang kan lagi galang dana ya untuk pembangunan masjid, berapa miliar ya? 2 miliar ya kemarin ya kalau nggak salah. Oh, rumah Hafiz. Oh iya. Jadi ketika kami mengelola keuangan, kita usahakan setiap akhir bulan ini saldo masjid harus kosong. Karena banyak takmir-takmir masjid yang mereka kadang berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah saldo. Dan saldo rekeningnya ini puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran disimpan begitu saja di rekening bank. Dan dimanfaatkan bukan umat Islam, tapi justru para nasabah bank yang rata-rata orang kaya-kaya ini orang-orang Chinese. Karena dulu saya pengalaman pernah bekerja di bank. Ini Pak Ari juga teman saya dulu ex-banker ya. Beliau di BNI Syariah, kalau saya di Bank Mandiri Syariah. Sekarang digabung ya Pak ya, jadi satu, BSI. Mudah-mudahan menjadi syariah beneran. Dan salah satu program kami di remaja di Masjid Jogokarian itu adalah menghapus riba juga. Jadi kita menalangi jamaah-jamaah kita yang terlilit utang khususnya di rentenir. Karena rentenir ini luar biasa Pak. Mereka istilah kami itu bank tetel ya, bank mingguan. Seperti yang dilakukan di Baitul Mal, itu kita pernah menangani kasus rentenir yang terakhir kemarin. Satu orang saja, beliau ini ibu-ibu, pekerjaannya sebagai buruh cuci, suaminya tukang pijat, tapi beliau punya pinjaman di bank titil, koperasi mingguan, jadi mereka menyebutnya koperasi Pak. Padahal setelah kita cek ke dinas itu mereka kantornya nggak punya, izinnya nggak ada. Dan satu orang ibu ini dia punya 64 titik koperasi mingguan. Jadi sehari yang ke rumah beliau itu bisa sampai 5-10 orang debt collector. Satu orang debt collector cicilannya itu biasanya antara 100 sampai 200 ribu. Ya kalau 10 orang satu hari udah 2 juta Pak angsurannya. Itu tiap hari, kecuali hari Minggu. Ya, jadi Masya Allah rentenir ini musuh kita yang paling berat.
Jadi kami di Baitul Mal ini menghadapi beberapa macam lembaga keuangan, mulai dari bank, leasing, pegadaian, koperasi, tapi yang paling berat ini rentenir. Ya. Kemudian saya juga pernah aktif di Rohis waktu kuliah di Jakarta, di Bekasi lebih tepatnya, di Rohani Islam di BSI. Kemudian sekarang ini aktif menjadi pengurus paguyuban hapus riba, di mana ini adalah cikal bakal berdirinya Baitul Mal Nabawi. Kemudian untuk karir, untuk saat ini saya diamanahkan menjadi direktur di Baitul Mal Nabawi, dan alhamdulillah di beberapa kota besar kita sudah ada cabang. Yang terbaru kemarin di Bandung, cabang kita alhamdulillah diamanahkan juga untuk mengelola pesantren, ya, pesantren pengusaha. Dan alhamdulillah kalau di Malang ini baru saja di Baitul Mal Nabawi juga diamanahkan oleh donatur kami untuk mengelola minimarket yang Islami, ya, yang kami menjual produk-produk lokal, halal market namanya. Kemudian saya juga aktif di properti. Dulu waktu setelah hijrah, setelah resign dari bank, saya mencoba untuk belajar di properti. Alhamdulillah udah hampir 10 tahunan. Dan properti yang kami lakukan di sini properti syariah, yang dimana untuk pembelian kami secara kredit kami tidak menggunakan bank. Baik, sekarang kita lanjut ke materi. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Dari ayat ini Allah menegaskan bahwa semua syariat yang turun di muka bumi ini sudah 100% Allah turunkan. Dan termasuk masalah riba. Riba ini bukan sesuatu yang baru-baru ini dibahas. Tapi sejak di zaman sahabat, ketika Rasulullah masih hidup, syariat riba itu sudah ada. Ya. Tapi yang terjadi, Rasulullah sudah memprediksi bahwa di akhir zaman sungguh akan datang satu zaman di tengah manusia, tidak ada satupun orang kecuali dia akan memakan riba. Ya, tidak ada satupun orang kecuali dia akan memakan riba. Loh, saya nggak pernah mengenai riba, Pak. Maka di sini terusannya adalah jika dia tidak memakan riba, maka dia akan terkena debunya riba. Ya. Coba kalau kita tes, ngapunten, untuk bapak-bapak di masjid ini, bisa angkat tangan siapa di sini yang tidak pernah terlilit dengan masalah utang di bank atau di koperasi, pegadaian, leasing, asuransi. Ada, Pak? Enggak ada yang ngacung, Pak. Berarti semuanya pernah terlibat riba ya? Dan saya juga termasuk, Pak. Kalau saya dulu bukan termasuk pemakai utang riba, tapi saya malah yang memperjuangkan orang untuk berbuat riba. Astagfirullah. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman itu memang riba akan merajalela. Ya. Maka itu judul kajian malam ini adalah hijrahmu palsu. Kenapa? Karena saya sejak mengenal kata hijrah itu mulai waktu kuliah dulu. Yang dulunya saya anak muda yang gaul gitu ya, yang jarang sholat. Tapi ketika saya sudah hijrah,
mulai memperbaiki tentang penampilan, termasuk masalah jenggot gitu ya, sunnahnya dipelihara. Kalau di beberapa ulama itu menganjurkan untuk tidak isbal, memendekkan celana hingga mata kaki batasnya. Itu kami lakukan. Waktu itu kami sudah hijrah. Lalu dari segi pergaulan, saya yang dulunya mantan playboy, walaupun gak ganteng-ganteng amat, dulu pacarnya banyak ini Pak. Alhamdulillah ketika hijrah, saya sudah meninggalkan namanya pacaran. Pacar saya langsung saya putus, nangis-nangis itu Pak. Cincin yang dikasih langsung dilempar itu. Waktu itu saya pokoknya mikirnya hijrah, harus kafah, harus menyeluruh. Tapi qadarullah di lingkungan saya, lingkungan kami di kelompok-kelompok kajian, waktu itu saya aktifnya pertama kali hijrah itu di tarbiyah. Bahkan murabi kami, ustadz kami, beliau itu sama saja Pak, bermain riba juga. Jadi riba ini sesuatu yang dianggap remeh kadang. Ya. Bahkan kemarin ada salah satu saudara kami itu yang mengatakan bahwa ya kalau bunganya kecil itu ya bukan riba. Kan ada namanya program KUR di BRI ya, bunganya nggak sampai 1%. Ini kalau kecil itu bukan riba. Nauzubillah. Coba kita lihat ayat 22 surat Al-Anfal di mana Allah berfirman, sesungguhnya makhluk bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah mereka yang tuli dan bisu. Maksudnya tidak mau mendengar dan memahami sehingga mereka tidak mengerti. Jadi ayat riba di Al-Quran itu banyak Pak. Tapi mereka apa? Tuli dan bisu. Mereka tahu, tapi tidak mau mendengar dan tidak mau memahami. Ada salah satu tim kami yang ada di belakang pakai rompi hitam. Beliau udah 10 tahun Pak di lembaga keuangan. Ya. Dan alhamdulillah beliau mendapat hidayah, kemarin resign dan akhirnya bergabung dengan tim Baitul Mal. Alhamdulillah. Ya. Jadi banyak dari kita itu yang sebenarnya masalah riba ini ya kadang-kadang ngerti gitu ya, tapi tidak mau memahami, tidak mau mengamalkan larangannya. Di ayat selanjutnya, ayat 25 masih di surat Al-Anfal dikatakan, peliharalah dirimu dari azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras azabnya. Masya Allah ya. Maka Pak, kami dari Baitul Mal Nabawi ini safari dakwah dari masjid ke masjid. Kalau saya menargetkan tim saya itu satu pekan sekali, teman-teman saya targetkan untuk mencari masjid supaya saya bisa ngisi kajian tentang dakwah riba. Kenapa? Karena ini ayatnya, peliharalah dirimu dari azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim, tapi orang-orang yang soleh, yang mereka solehnya hanya individu untuk dirinya dan keluarganya, dan di sekitarnya banyak umat, tetangga kanan kiri, saudara. Mereka tahu tentang riba tapi mereka tidak mau untuk mendapatkan riba, maka azab itu tidak akan menimpa mereka-mereka yang pelaku riba. Orang soleh pun juga akan terkena azabnya. Kemarin saya mendapat kesempatan untuk menjadi relawan ketika ada gempa Lombok dan gempa di Sulawesi. Yang paling ngeri itu kemarin waktu gempa di Sulawesi, satu desa Pak, ditenggelamkan oleh Allah. Satu desa.
Kalau bahasa geografinya leifikasi namanya. Mungkin bapak-bapak pernah dengar ya berita itu ya. Nah satu desa ini masa wong dosa kabeh, kan enggak. Di sana ada orang-orang soleh. Tapi orang-orang soleh ini mereka mensolehkan dirinya mereka sendiri. Mereka membiarkan adanya kezaliman, adanya riba yang merajalela, mereka biarkan. Yang penting diriku selamat gitu ya. Maka di sana diberita memang di sana maksiat itu nauzubillah gitu ya. Saya dengar dari orang-orang yang di sekitar desa itu memang di situ dosa apapun semuanya ada di sana, mulai dari maksiat, zina, khamar, dan juga masalah riba. Satu desa Pak ditenggelamkan. Nah yang terakhir di surat Al-Anfal, masih surat yang sama di ayat 29, dan jika kamu bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan furqan. Furqan di sini maksudnya kemampuan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan menghapus dosa-dosamu serta memberikan karunia yang besar kepadamu. Jadi di sini Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, sebanyak apapun dosa kita, termasuk dosa riba. Karena dosa riba ini termasuk salah satu 10 dari dosa besar. Ya, dosa besar itu mulai yang paling tinggi syirik, menyatakan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh, berikutnya riba. Riba itu termasuk dosa besar. Tapi ketika kita bertobat, Allah katakan Allah akan hapus dosa-dosamu serta memberikan karunia yang besar kepadamu. Maka alhamdulillah pengalaman kami di komunitas anti riba, banyak komunitas anti riba di Malang ini. Ada KTR, ada MTR, ada PHR, ada CBR, pokoknya belakangnya R semua. Ya. Dan di mana rata-rata anggota yang bergabung di komunitas tersebut adalah mantan pelaku riba. Dan ketika mereka sudah hijrah, Allah sudah laundry dosanya, sudah Allah cuci dosanya hingga bersih. Alhamdulillah Allah sekarang memberi karunia yang lebih baik. Ya, termasuk saya. Saya dulu ketika bekerja di bank dengan jabatan yang cukup lumayan, gaji tinggi, kasih rumah dinas, kasih mobil dinas. Ketika hijrah itu berat Pak. Dan orang tua saya sendiri pun ketika saya izin untuk resign, orang tua saya nggak ridho. Ya. Tapi bukan berarti ketika orang tua menyuruh untuk kita nggak boleh resign, lalu kita tetap kerja di bank. Karena kita taat kepada makhluk itu hanya dalam hal kebaikan. Ya. Nah, coba kita sekarang lihat ya. Ketika kita menjadi orang-orang yang bertawakal, disebutkan istilahnya baldatun thayyibatun, negara yang sejahtera dan makmur. Dan ini dalam sejarah Rasulullah dan para sahabat ada di zaman ini. Kita dengan Rasulullah dan para sahabat, Al-Qur'annya sama. 1400 tahun yang lalu, ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah dan para sahabat sama dengan apa yang kita baca hari ini. Hadis-hadis dari para sahabat sama dengan hadis yang kita baca hari ini. Tapi kenapa? Dulu di zaman Rasulullah dan sahabat, mereka hidup dengan sejahtera dan makmur, tapi kita tidak. Berarti yang salah bukan Al-Quran dan hadisnya, tapi yang salah manusianya. Coba kita simak. Pada zaman Rasulullah menjadi khalifah, ada sahabat miskin yang dijuluki Ahlus Suffah. Jadi Ahlus Suffah ini para sahabat yang duafa, ya. Dan oleh Rasulullah dilarang untuk meminta-minta, dan mereka tinggal di Masjid Nabawi. Ya.
Dan setiap harinya untuk makan, minum, kebutuhan hidupnya semuanya ditanggung oleh Baitul Mal. Maka itu kami di komunitas Paguyuban Pursiba membentuk sebuah lembaga namanya Baitul Mal Nabawi. Karena kita ingin membentuk Baitul Mal seperti di zaman Rasulullah dulu. Lalu berikutnya, sahabat yang miskin namun mempunyai potensi untuk bekerja, maka akan disupport, diberi modal untuk melakukan aktivitas kerja yang produktif. Ya. Kalau sekarang kita juga dikasih modal, namanya kur, tapi ada bunganya. Dan sedangkan sahabat yang miskin tapi sudah tidak mempunyai kemampuan bekerja, baik karena usia atau karena cacat, maka Baitul Mal akan memberi santunan seumur hidup sampai dia meninggal. Ya. Kalau di Indonesia kan di UUD 1945 itu kan ada ya pasal 31, maka fakir miskin dan lansia akan ditanggung oleh negara. Alhamdulillah di undang-undang ada Pak, di undang-undang. Kenyataannya? Berikutnya, Amirul Mukminin sebagai kepala negara juga memberikan insentif untuk setiap bayi yang lahir demi menjaga keberlangsungan hidup anak-anak hingga dewasa. Jadi ketika mereka lahir sampai dewasa, sampai sebelum mereka menikah, dari negara menjamin semua kebutuhan hidupnya. Mulai dari pendidikan gratis, seperti di Timur Tengah sekarang Mbak, itu mahasiswa-mahasiswa teman-teman kami yang ada di sana, itu nggak ada yang bayar Pak. Semuanya di sana gratis, bahkan dikasih asrama, operasional untuk kebutuhan sehari-hari, dijamin. Bahkan kalau misalnya ke Arab Saudi, di sini sudah menikah, anak istrinya dibawa ke sana, anak istrinya pun disupport. Ya, alhamdulillah di Arab Saudi. Di Indonesia, setiap bayi yang lahir langsung kena stempel Pak. Berapa utang kita Pak sekarang? 5.000 triliun lebih. Kalau satu bayi dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia, itu satu bayi yang lahir bukan mendapatkan jaminan hidup sampai dewasa, tapi langsung distempel utang, Pak. Per kepala 50 juta. Berikutnya, Khalifah Umar bin Khattab juga membangun rumah tepung atau istilahnya Dar al-Daqiq bagi para musafir yang kehabisan bekal. Ya. Karena zaman dahulu musafir itu banyak ya, beda dengan zaman sekarang. Kemarin di grup Fuad, Forum Ukhuwah Takmir Masjid Semalang Raya, masih Sabili Salam ada ya di situ ya perwakilannya. Itu kemarin sempat dibahas tuh ya, ada musafir yang mengaku kehabisan bekal, bahkan ada yang mengaku mualaf, itu setiap masjid didatangi, minta sumbangan. Nah ini repot nih, ini beneran musafir apa penipu gitu ya. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga membuat kebijakan pemberian insentif untuk membiayai pernikahan bagi pemuda yang kekurangan biaya. Kenapa sekarang zina merajalela? Karena para pemuda ini untuk menikah kadang dipersulit. Kebetulan saya aktif di dunia parenting, akil balik itu menurut ulama 4 mazhab, batas maksimal itu 15 tahun. Kalau laki-laki bisa sekitar 13 sampai 15 tahun, kalau perempuan lebih cepat, sekitar 9 sampai 10 tahun mereka sudah akil balik sebenarnya. Ya. Maka itu dulu nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, mereka rata-rata usia muda tuh udah nikah, betul ya? Anaknya ada yang sampai 10, 15 gitu ya. Nenek saya itu anaknya 12.
Nah kalau sekarang pemuda ini mau nikah, alasannya ono. Dan salah satunya adalah masalah finansial. Sehingga yang terjadi ketika mereka sudah akil balik di usia 15 tahun, nafsunya itu sudah memuncak, mereka disebut balik itu ketika bisa menghamili perempuan. Maka karena mereka tidak berani untuk menikah, yang terjadi apa? Pacaran. Bahkan yang sampai kebablasan, sampai zina, sampai yang pacarnya yang perempuan hamil. Ini karena kebijakan masalah pemerintah dalam mendukung para pemuda untuk akil balik, ini kurang. Lalu yang berikutnya di zaman Kekhalifahan Abbasiyah, juga dibangun rumah sakit yang mewah dan lengkap fasilitasnya untuk melayani rakyat dengan cuma-cuma alias gratis untuk berobat. Alhamdulillah di Indonesia juga sekarang sudah gratis Pak ya, ada BPJS. BPJS ini gratis apa bayar Pak? Oh bayar Pak ya, saya pikir gratis. Gratis untuk yang tidak mampu ya. Kalau untuk yang mampu kelas-kelasnya ada ya, kelas 1, 2, 3. Dulu saya juga ikut BPJS, alhamdulillah sekarang tobat. BPJS saya udah kartunya entah kemana, itu hampir tiap bulan tagihan datang ke rumah saya Pak. Terakhir tagihan BPJS itu sekitar 8 jutaan, nggak saya bayar. Karena apa? Karena dalam BPJS itu ada riba. Di teman saya yang tinggal di Jerman, itu negeri sekuler, negeri orang kafir, tapi masalah kesehatan di sana dijamin. Tidak bayar sama sekali, nggak ada istilah BPJS. Mulai bayi sampai lansia, masuk rumah sakit, sakitnya separah apapun, gratis. Bahkan kemarin ada teman saya yang neneknya itu datang ke sana, itu begitu masuk ke bandara, HP-nya itu langsung terkoneksi. Harus cek kesehatan, harus kontrol. Ya. Jadi pemerintahnya itu betul-betul care. Padahal ini orang Indonesia datang ke Jerman. Ya. Dan mereka tidak kenal dengan apa namanya Islam. Tapi kehidupannya mencerminkan Islami. Lalu berikutnya Amirul Mukminin juga memberi bantuan dana bagi sahabat yang miskin untuk menyelesaikan persoalan hutang piutang dari Baitul Mal. Ya. Karena salah satu asnaf dari 8 mustahik adalah ghorimin. Maka itu di kami Baitul Mal Nabawi, kami ada namanya program talangan riba. Ya, khususnya para anggota yang kami dampingi ini terlilit di masalah rentenir. Karena rentenir itu yang seperti saya tadi ceritakan, ngeri Pak rentenir itu. Jadi setelah kami negosiasi ke rentenirnya, hanya bayar pokok, tanpa bunga, tanpa denda, kami lunasi dulu utangnya. Nanti mereka bayar ke kita semampunya. Jadi di kantor kami ini ada Pak Pras yang di belakang itu tiap hari beliau menghadapi rentenir 5 sampai 10 orang. Yang dulunya ke rumahnya anggota, sekarang diarahkan ke kantor kami. Kalau rentenirnya orang Madura, ngajak gelut bareng Pak. Ya. Mereka nggak mau dinegosiasi. Tapi tetap kita punya pendirian. Wong rentenir ini pinjamannya nggak ada jaminan. Nggak bayar mereka mau apa? Kan kalau kita pinjam di bank kan jaminannya sertifikat, pinjam di leasing jaminannya BPKB, gitu ya. Di rentenir nggak ada jaminan Pak. Alhamdulillah dari beberapa titik utang kemarin sekitar 30-40% sudah kami lunasi, tinggal sedikit lagi. Ya, karena memang pengalaman saya dulu ketika aktif di lembaga zakat Nurul Hayat, mungkin pernah dengar ya. Dan waktu itu kami tergabung di FOS, di Forum Zakat, ada ACT, ada BMH, ada Rumah Zakat. Rata-rata dana untuk ghorimin itu tidak ada alokasinya. Mereka alokasinya kemana? Anak yatim, hafiz Quran, ke guru ngaji. Padahal ghorimin itu termasuk salah satu dari asnaf yang berhak mendapatkan dana zakat. Ini sudah azan isya ya?
Tadi kayaknya ada, bukan ya? Kita isya jam berapa? Nanti kemarin saya ngobrol sama Tamir, jadi kita nanti kalau isya itu boleh diakhirkan dengan berjamaah. Nanti waktu isya kita azan dulu, nanti setelah azan kita lanjutkan materi sebentar. Setelah itu sholat isya bareng, setelah sholat isya mau tanya jawab di luar forum boleh. Setuju Bapak? Boleh ya? Oke, supaya nggak kepotong. Mungkin dari Tamir bisa azan dulu. Alhamdulillah, kita lanjutkan dulu ya Pak ya. Nanti setelah kajian kita sholat isya berjamaah. Kalau di masjid lain biasanya setelah kajian kita makan bareng. Kalau di sini belum ada Pak ya. Nanti subuh biasanya Pak ya. Baik. Jadi kenapa di zaman Rasulullah dan para sahabat Nabi rakyatnya makmur dan sejahtera? Karena memang ada jaminan kesejahteraan dari Allah. Dikatakan dalam surat Al-A'raf, jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami membuka untuk mereka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya. Jadi jika penduduk mereka bertakwa, niscaya kami akan membuka untuk mereka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kuncinya apa? Takwa, tawakal. Di surat yang lain, di surat At-Talaq ayat 2 dan 3 dikatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan jalan keluar yang tak disangka-sangka. Nah, kunci ketika kita hijrah dari riba, ini Pak kuncinya, takwa, tawakal. Karena kalau kita ingin hijrah dari riba, masih mengandalkan logika, niscaya nggak akan selesai masalah hutangnya.
Karena pengalaman kami bertahun-tahun dalam pendampingan korban riba, 80% korban riba yang kami dampingi, mereka selesai masalah hutang ribanya, ini dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ya, benar-benar nggak sesuai dengan logika. Seperti contoh kemarin ada salah satu rekan kami di Singosari, beliau punya hutang itu 2,8 M. Sudah usaha kesana semari, jualan online apapun nggak laku-laku. Bahkan rukonya di Singosari itu ada 4 ruko dijual, satu pun nggak ada yang laku. Ngadilannya apa? Logika. Tapi begitu kami katakan, pokoknya harus kudu tawakal mas, tawakal total, menyeluruh, pasrahkan sama Allah. Pokoknya kita ibadah aja, kencengin ibadahnya, perbaiki sholatnya. Dan Masya Allah, qadarullah, Allah memberi beliau sebuah proyek yang nilainya itu sama persis dengan utangnya di bank itu. Dan proyeknya ini benar-benar gak disangka-sangka. Tiba-tiba ada teman alumni di SMA-nya yang ketemunya juga mendadak, ketemuan di mall waktu itu, kemudian saya hello, ngobrol, kongko-kongko, ngopi gitu ya, sekarang kondisimu gimana dan sebagainya. Ternyata temannya ini punya proyek-proyek tapi butuh SDM, dan ternyata teman kami yang kemarin ditunjuk itu mendapat proyek itu, persis nilainya, sesuai dengan utangnya di bank. Kasus yang lain, ada korban riba yang terlilit di kartu kredit. Waktu itu posisinya udah nggak kerja, barusan di PHK. Biasanya kalau kartu kredit itu kan karena nggak ada jaminan juga, yang biasa dilakukan oleh para marketing bank, para debt collector, diteleponin terus setiap hari. Sampai kemudian beliau, ya Allah aku udah nggak sanggup ngatasi debt collector yang telepon terus setiap hari. Berilah aku keajaiban ya Allah. Dan ternyata Masya Allah Pak, ketika itu dia mendapatkan rezeki warisan, dan warisan ini cukup untuk bayar utangnya di kartu kredit itu. Ya, ini udah rezeki yang gak disangka-sangka nih. Yang kedua, ketika dia mau bayar utangnya di kartu kredit dengan uang warisan yang beliau itu nggak ngira-ngira jumlahnya cukup besar gitu ya. Ternyata di call center bank itu menyatakan bahwa utang dia itu sudah nol, by system. Dia juga nggak tahu siapa yang bayarin. Ini kejadian nyata loh Pak. Ya. Jadi kuncinya ketika kita ingin hijrah dari hutang riba adalah tawakal. Nah coba kita kalau tadi bicara tentang bagaimana makmurnya dan sejahteranya para sahabat di zaman Rasulullah, dan kita bicara tentang sistem ekonomi modern, kita mengenal istilahnya ekonomi liberal, pasar bebas, dan juga kapitalis. Sehingga apa yang terjadi? Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Dan yang membuat sistem liberal dan kapitalis ini adalah mereka orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi menciptakan apa yang dinamakan bahasa Inggrisnya saya lupa. Jadi intinya orang-orang kaya di dunia ini itu 5%-nya itu yang menguasai orang-orang Yahudi ini. Sehingga bank yang pertama kali di dunia muncul, itu yang menciptakan orang Yahudi. Sehingga muncul ada namanya istilahnya riba. Dan itu dimulai dari uang kertas. Ya. Maka itu kami di Baitul Mal Nabawi kemarin kami mencetak dinar dan dirham untuk menjaga inflasi. Ya, karena dinar dan dirham, emas dan perak, ini dari zaman Rasulullah sampai sekarang inflasinya tuh 0. Kalau kita bandingkan satu dinar di zaman Rasulullah untuk beli kambing, itu juga sama dengan 1 dinar untuk beli 1 ekor kambing zaman ini.
Inflasinya nol Pak. Cuman karena kemarin ada kasus di mana rekan kami Pak Zaim Zaidi, beliau penggerak Dinar Dirham ditangkap oleh polisi tanpa ada surat, tanpa ada pemberitahuan, karena beliau katanya melanggar hukum negara. Ya, Masya Allah. Kriminalisasi ulama. Coba kita simak 13 fakta riba. Ketika Bapak Ibu sudah rajin sholat, sudah rajin zakat, rajin sedekah, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin beramal soleh, sudah umroh, bahkan sudah pernah haji, tapi kok rasanya rezeki kurang terus. Hutang tambah banyak, ikhtiar berantakan bahkan mentok dan masalah datang terus. Nah bisa jadi ini karena riba. Kemarin viral di YouTube, seorang kepala cabang bank pemerintah di Jakarta, beliau terkenal dengan kesalehannya, sholatnya rajin, puasa Senin Kamisnya nggak pernah bolong, bahkan beliau sudah pernah umroh berkali-kali dan sudah pernah haji. Ketika itu beliau meninggal karena sakit, dan ketika meninggal di pemakaman, itu di hari yang sama ada 2 pemakaman. Dan ternyata si kepala cabang bank ini, itu si penggali lubangnya keliru, memasukkan lubang. Sehingga ketika sudah dikubur, ternyata ada jenazah yang lain datang, nggak terima, Pak ini lubang untuk anak saya. Jadi mohon jenazahnya diangkat, dipindah, karena anak saya mau saya kuburkan di sini, dekat dengan makam keluarga. Nah, Masya Allah Pak, baru 5 menit itu Pak, baru 5 menit. Jenazahnya ketika diangkat, mau dipindah makamnya, rambutnya sudah memutih, wajahnya sudah gosong. Maka di pipinya itu seperti ada bekas tamparan, ya, memar. Ini orangnya rajin puasa, rajin sholat, sudah umroh berkali-kali, bahkan sudah pernah haji. Tapi karena riba, itu siksanya jangankan di akhirat, siksa kubur aja baru 5 menit sudah menanti. Masya Allah ya, nauzubillah. Jadi jika Bapak Ibu kondisinya pernah mengalami nomor 1, selalu merasa rezeki yang didapatkan tidak cukup atau selalu kurang. Padahal jumlah rezeki yang kita terima lebih banyak dari rata pada umumnya. Ini karena riba. Dulu waktu saya bekerja di bank, gaji saya lumayan Pak. Enggak saya sebutkan lah, pokoknya di atas UMR berkali lipat ya. Tapi walaupun gaji saya besar, anak saya sering masuk rumah sakit. Sama istri sering berantem. Bahkan waktu itu sudah hampir bercerai. Padahal di kantor sebagai pimpinan saya dihormati sama anak buah. Tapi istri itu saya nggak ada wibawa-wibawanya. Bertengkar terus. Oh no, sing kayak tukaran. Ya. Begitu juga dengan anak sering sakit. Walaupun waktu itu saya sudah pakai asuransi, tapi kan untuk klaim asuransi juga nggak mudah. Jadi biaya tetap keluar banyak untuk rumah sakit. Ya. Bisa jadi karena rezeki kita nggak barokah. Apalagi kalau saya kan sudah jelas pakai bank, rezekinya dari riba, haram. Yang kedua, jika Bapak Ibu merasa bahwa dalam bisnisnya, dalam usahanya yang dilakukan selalu mentok, banyak masalah yang terjadi, bahkan sampai bangkrut. Ya, kemarin ada rekan kami, Mas Sabtuari Sugiarto, beliau guru kami dalam hijrah waktu itu. Beliau mengatakan ketika sebelum hijrah itu berkali-kali rukonya itu kebakaran. Kebakaran tuh kalau 1 kali itu masih mungkin gak sengaja gitu ya. Ini berkali-kali loh Pak kebakaran. Ya. Mobil udah dibeli kredit, bolak-balik nabrak. Dan waktu itu beliau akhirnya hijrah, sadar tentang riba. Alhamdulillah sekarang beliau hidupnya udah berubah. Beliau punya beberapa restoran
Kalau di Jogja itu namanya tengkleng hohah gitu ya. Dan beliau kalau dulu beli mobil itu katanya knalpotnya suaranya dit gitu ya, karena kredit. Nah, kalau sekarang digas itu bunyinya kes gitu ya. Alhamdulillah. Lalu jika Bapak Ibu keluarga kurang harmonis, ini seperti yang saya tadi ceritakan ya. Suami istri kurang mesra, anak-anak susah diatur. Bahkan anak saya dulu sering sakit-sakitan. Ya. Buat apa kita kerja keras kalau keluarga kita berantakan? Dulu waktu saya kerja di bank itu pulangnya malam-malam terus, Pak. Bahkan Sabtu Minggu ngejar nasabah itu, kalau nagih itu ditongkrongin rumahnya sampai malam tuh. Ya bener gajinya gede, tapi sama keluarga tuh nggak ada harmonisnya. Boleh jadi jika itu terjadi oleh Bapak Ibu, mungkin itu karena riba. Lalu yang berikutnya masalah hidup tidak kunjung menjadi jalan keluar, jauh jodoh, jauh rezeki, belum dikarenai keturunan, penyakit dan lain-lain gitu ya. Saya punya rekan, beliau kerja di leasing di Astra, itu hampir 10 tahun kerja di sana, jabatannya udah lumayan, bolak-balik dapat perjalanan dinas ke luar negeri untuk training, sampai 10 tahun tuh belum punya anak. Sampai akhirnya beliau hijrah dan satu kantor sama saya di yayasan. 1 tahun setelah hijrah langsung hamil istrinya, Pak. Kan sebenarnya nggak ada korelasi ya. Apa hubungannya riba sama memperoleh keturunan ini? Tapi ini terjadi. Padahal beliau selama 10 tahun itu semua usaha mendapatkan anak itu ya dilakukan. Ya. Tapi ketika beliau hijrah, setahun itu udah hamil istrinya. Sekarang anaknya udah 3 sekarang malah. Ya. Jadi semua ini bisa jadi dosa riba adalah penyebabnya. Maka itu ketika kita bandingkan sistem ekonomi konven dan syariah, dalam sistem ekonomi konven kita mengenal adanya riba. Riba itu secara bahasa artinya ziyadah, bertambah. Sedangkan menurut istilah, riba itu ada 2. Yang pertama adalah riba dain, yaitu menambahkan beban kepada pihak berutang. Entah itu ketika kita ngutang, ada bunga, ada denda ketika telat, ada penalti ketika melunasi lebih cepat. Aneh ya Bang itu ya. Kita telat bayar didenda. Lunasi lebih cepat, kena penalti. Karepe opo? Bahkan kalau kita sampai gagal bayar, jaminan kita disita. Ya, ini adalah riba. Maka itu di jargon kami, saya karena pemain properti syariah, punya jargon itu tanpa bank, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita. Gimana tahu Pak? Nah yang kedua adalah riba ba'i. Riba ba'i ini adalah menambah takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi riba. Jadi ada 6 barang ribawi. Yang pertama emas, perak, gandum, syair. Syair ini seperti semacam tepung gandum, kurma dan garam. Jadi ketika kita melakukan tukar menukar dengan jenis yang sama atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan yang tadi disebutkan dengan secara tidak tunai, ini adalah riba. Contoh gampangnya ketika kita ibu-ibu ya, biasanya ya, ibu-ibu ketika jual beli emas, kan ibu senengannya emas-emasan ya. Nah, ibu ke pasar besar, kemudian beli emas. Nah beli emasnya itu, Mas aku seneng iki masih wapi iki, motoe cuantik. Waduh ngapunten Bu, ini sudah diinden sama orang. Ada lagi barangnya insya Allah besok. Oh saya nitip dulu Mas uangnya. Besok emasnya saya ambil, ini riba Pak. Jadi emas itu syaratnya harus yadan bin yadin, mislan bin mislin. Harus secara langsung diserah terima dan tunai, nggak boleh kredit. Maka itu kalau kita sekarang di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, ada istilahnya jual beli emas secara kredit, ini jelas riba. 2 ribanya. Yang pertama jual belinya kredit, yang kedua emasnya tidak diserahkan secara tunai. Jadi tidak boleh.
Ya, maka tadi saya katakan, alhamdulillah Bapak Ibu di sini adalah orang-orang pilihan, termasuk ada yang beberapa live, tadi saya lihat di komen, itu adalah orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, sehingga kita mengenal riba. Sehingga mulai sekarang, kalau kita sudah tahu riba, jangan sampai kita berdalih, kita karena nggak paham riba. Dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia, Fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang bunga, bahasa Inggrisnya bunga interest, kalau bahasa Arabnya faidah. Jadi dengan memohon ridha Allah memutuskan bahwa bunga itu hukumnya riba. Ya. Ini yang paling bawah nih ya. Apa saja yang ada di dalam riba itu? Bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, lembaga keuangan maupun yang dilakukan individu. Ketika utang piutang ada bunga, itu riba. Utang piutang ada denda, itu riba. Ya. Ini dari Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia. Coba kita lihat para ulama di seluruh organisasi. Yang pertama dari NU. Dikatakan di Bahsul Masail bahwa mereka mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga tahun 1982 di Lampung. Orang NU mengatakan bahwa bunga itu riba. Ya. Kalau di masjid sini, Masjid NU, berarti sudah tahu kita. Itu riba. Kalau misalnya di masjid ini ternyata orang Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa tentang masalah riba dalam majelis tarjih, itu diputuskan tahun 1986 di kampus UMM Muhammadiyah bahwa bunga itu riba. Yang terakhir, ulama seluruh dunia yang tergabung dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam Sedunia, mengeluarkan haramnya bunga pada tahun 1997 di Karachi, di Pakistan. Ya. Jadi ulama NU, ulama Muhammadiyah, bahkan seluruh ulama di dunia mengatakan bahwa bunga itu riba. Kalau kita sekarang masih melakukan riba dengan alasan ada ulama yang membolehkan, dan sampai nanti orang NU apa bukan? Orang Muhammadiyah bukan? Ya. MUI sendiri sebagai Majelis Ulama Indonesia yang punya kapabilitas dalam melakukan fatwa juga mengatakan bunga itu riba. Nah, terus kita ikut ulama yang mana? Tidak ada alasan lagi untuk kita berbuat riba sekarang. Kita analogikan seperti babi. Babi itu hukumnya jelas haram. Ketika kita makan babi, walaupun secuil aja. Bapak-bapak mau? Secuil aja Pak, gak usah kakek. Mau enggak? Enggak mau kan? Maka begitu juga dengan masalah riba. Tadi ketika di awal saya ngomong kalau kur di BRI itu enggak riba Mas, kan bunganya kecil, enggak sampai 1% setahun. Tetap aja riba. Walaupun sedikit atau banyak, hukumnya tetap haram. Jika riba hukumnya haram, maka menurut Anda bolehkah kita makan harta riba walau secuil? Tidak boleh, tidak bisa. Ini konsekuensi dari dosa riba. Yang paling ringan itu adalah seperti kita berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Nauzubillah ya. Ini dosa riba yang paling ringan loh Pak. Di hadis yang lain dikatakan dosa riba itu sama dengan berzina sampai 40 pelacur, 40 kali berzina. Okay. Nauzubillah ya. Kemarin ada setelah saya kajian ini besoknya ada ibu-ibu yang datang itu mengatakan Ustadz saya itu baru paham ternyata riba itu dosanya seperti zina dengan ibu kandung kita sendiri ya. Atau kalau buat perempuan berarti berzina dengan bapak kandung kita sendiri ya. Saya baru tahu Ustaz. Sekarang saya tobat dari riba. Ya. Nah ini yang paling membuat saya dulu akhirnya hijrah Pak. Pelaku riba ini ditantang perang sama Allah dan Rasulnya. Ini di surat Al-Baqarah 279.
Jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa transaksi riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Nah, kalau kita perang sama Allah, piye katanya menang. Ya. Ada korban riba yang kami dampingi, itu beliau dulu pengusaha sukses, punya gudang di pelabuhan, sekarang disewa sama Avian, Cat Avian. Punya utang itu 40 miliar, Pak. Dan sekarang Allah hancurkan semuanya, asetnya sudah habis. Dan profesinya sekarang apa? Jualan bakso, Pak. Padahal dulu ini pengusaha kaya raya. Tapi Allah perangi dia sampai jatuh miskin. Bahkan rumah itu nggak punya sekarang. Dia sekarang di Malang ini tinggal di rumah mertuanya. Kontrak itu udah nggak mampu dia. Tinggalnya di mertuanya di daerah Bandulan. Ya. Jadi kalau kita perang sama Allah udah nggak mungkin menang. Nah, siapa saja yang termasuk pelaku riba? Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1598 dijelaskan 4 golongan. Yang pertama, pemakan riba. Jadi pemakan riba ini ya seperti saya dulu nih, yang digaji oleh bank dari bunga. Ya. Jadi semua yang bekerja di lembaga keuangan itu baik bank, koperasi, BPR, pegadaian, asuransi, leasing, itu semua karyawannya pelaku riba, pemakan riba. Kalau Syekh Utsaimin, ulama dari Timur Tengah, beliau mengatakan kecuali satpam. Tapi kalau saya pribadi, wis kabeh wis. Nah, satpam yang gaji juga siapa? Yang kedua penyetor riba. Siapa itu? Yang jenengan ini, yang jadi nasabahnya di bank itu. Yang menggunakan fasilitas utang dengan kredit pakai akad riba. Yang ketiga, penulis transaksi riba. Ini biasanya kalau kita akad itu kan ada notaris ya. Kemarin waktu kami ngisi kajian di Masjid Rahmat di Taman Sulfat, itu ada notaris yang setelah ikut kajian, beliau tobat. Dulu sebulan itu biasa dapat puluhan transaksi dari bank untuk akad KPR. Itu beliau kemarin akhirnya taubat. Sekarang untuk transaksi dengan bank beliau udah nggak mau lagi. Tapi ya gitu Pak, orang konteksnya ketika hijrah itu berat. Makanya judul kita kali ini hijrahmu palsu, karena orang itu banyak yang sudah hijrah tapi balik lagi. Jadi si notaris ini ketika dia otomatis karena nggak mau akad dengan bank, ya pendapatnya berkurang. Bahkan untuk rumahnya sekarang ngontrak. Kantor pun udah nggak punya sekarang. Jadi ketika ada akad-akad itu di rumah, nggak punya kantor. Yang terakhir, saksi. Saksi ini adalah salah satu termasuk pelaku riba. Kalau saya dulu pernah jadi marketing di bank, biasanya yang jadi saksi itu marketing. Nah semua ini dosanya sama Pak. Empat-empatnya dosanya sama. Neraka. Ya. Tapi tidak semua produk bank itu mengandung riba. Jadi seperti biaya transfer, antara ATM itu kan kena biaya, kena cas, itu akadnya ijarah, jasa itu boleh. Ya. Lalu ada biaya admin bulanan itu juga boleh. Karena kan kita memakai fasilitas di bank itu bukan untuk utang piutang, hanya untuk kita nitip uang di bank sebagai jasanya kita kena admin itu boleh. Atau fee payroll, gaji kita yang di PNS atau di kantor pakai bank itu boleh. Sewa deposit box, jadi kalau kita biasanya punya emas, punya sertifikat barang berharga, kita simpan di bank pakai deposit box, kita ada cas bulanan itu boleh, ya. Ada tagihan listrik itu juga boleh, PDAM, pajak, dan simpanan titipan dengan akad tanpa bagi hasil atau bunga itu juga boleh. Maka itu saya sarankan kepada Bapak Ibu, kalau memang masih punya tabungan di bank konvens, sebaiknya segera dipindah ke bank syariah. Ya, waduh, iki aku lek konven iki masalahnya gawe transaksi bisnis ya Mas. Ya kalau memang nggak bisa nggak apa-apa, kita pakai jasanya bank konven, tapi setiap tahun sekali, kalau kami di Baitul Nabawi itu banyak yang menerima
banyak yang menitipkan bunganya di total selama setahun nanti dikeluarkan, ya total bunganya itu dikeluarkan. Karena kali di Baitul Nabawi memang ada pos riba, jadi sebaiknya ketika bunga ini dikeluarkan itu tidak disedekahkan ke fakir miskin, jangan dimakan, karena ini uang panas, uang haram. Jadi kami di Baitul Nabawi ketika menerima titipan bunga itu kita amanahkan untuk fasilitas umum, ya. Entah kita jadikan tempat sampah, WC umum, toilet umum gitu ya. Atau kita juga bisa gunakan untuk cetak flyer-flyer riba yang biasanya kita bagikan setiap Jumat. Dulu di Masjid Sabilis Salam juga sudah pernah ya, kita setiap hari Jumat itu bagi-bagi ratusan kotak nasi, di mana kotak nasi itu di atasnya ada flyer riba. Ya. Nah terus apa yang haram? Apa yang mengandung riba di bank? Nah, ada 8. Leasing, ya, mau itu kredit motor, mobil, TV, perabot rumah tangga, ini riba. Yang kedua KPR, kita beli rumah dengan kredit. Kalau KPR ini lumayan lama Pak, bisa 15 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang 25 tahun, ya ngeri ya. 25 tahun kita nyicil terus. Alhamdulillah beberapa member yang kami dampingi KPR-nya yang awalnya akadnya 10 tahun, 20 tahun, sekarang 1 tahun, 2 tahun mereka udah bisa lunas. Kita dampingi untuk bebas riba. Ya. Lalu semua jenis kartu kredit, mau itu bank syariah, mau bank konven, semuanya mengandung riba. Ya. Karena pengalaman saya di bank syariah, ya tetap aja yang namanya syariah ini mohon maaf, praktek di lapangan itu tidak seindah dengan apa yang ada di akad gitu ya. Contoh paling gampang itu di akad murabahah, kalau bank itu kita mau beli mobil lewat bank, sebut aja bank BCA misalnya. BCA Syariah ada ya? Ada BCA Syariah. Kita beli mobil lewat BCA Syariah. Maka yang dilakukan oleh BCA Syariah itu kita dikasih uang, anggap aja mau beli mobil Avanza ya 100 juta yang second. Maka bank memberi uang ke kita 100 juta pakai akad wakalah, perwakilan. Nanti kita yang beli mobilnya sendiri. Nah ini riba, enggak boleh. Karena hadisnya tidak boleh satu transaksi dalam, dua akad dalam satu transaksi. Kalau kami yang dilakukan di properti syariah, itu ketika misalnya kita kerjasama dengan lembaga keuangan, yang sesuai syariah harusnya lembaga keuangan itu beli properti atau beli mobil lewat developer, ya. Kemudian rumah ini dijual lagi ke nasabah tanpa akad wakalah, itu yang harusnya. Makanya kalau menurut kami syariah yang ada di bank ini belum sepenuhnya syariah. Bahkan ada teman kami yang bekerja di sebuah bank syariah pertama kali yang di Indonesia, yang labelnya yang ungu itu ya, murni syariah, tagline-nya kan begitu. Tapi Masya Allah beliau bercerita bahwa ketika pagi sampai siang, sampai sore dia setoran dari nasabah, posisinya di teller. Sorenya itu kemana uangnya diputar Pak? Dia setornya ke Bank Jatim Pak. Bank Jatim Konven. Makanya Bank Muamalah ini mereka mengatakan bahwa resikonya kredit untuk nasabahnya tabungannya paling kecil, ya karena memang nggak diputar ke nasabah, jadi kredit macetnya kecil. Kan kalau di bank itu ada istilahnya NPL ya, non-performing loan itu 5%. Nah ini mereka menghindari resiko itu apa? Uangnya Bank Muamalah ini nasabahnya diputarnya di bank konven, di Bank Jatim. Ya goror kan, nggak jelas. Akhirnya dia merasa aku tadi mau munafik deh kayaknya mas, resign aku akhirnya. Alhamdulillah beliau sekarang usahanya malah tambah lebih maju. Jualan kambing sekarang Pak. Gajinya lebih gede daripada waktu di bank dulu. Lalu yang berikutnya kredit multiguna, serba usaha, KTA ya, kredit tanpa agunan, ini juga riba. Asuransi termasuk yang tadi saya katakan BPJS, itu riba. Bahkan yang mengatakan BPJS itu riba, itu wakil presidennya sekarang Pak. Kiai Haji Maruf Amin. Beliau di Sragen, waktu itu ada
Konferensi Ulama Indonesia di Majelis Ulama itu mengatakan bahwa BPJS ini belum syariah karena masih ada ribanya. Waktu itu beliau langsung dipanggil sama Presiden, sama Menteri Keuangan, sama Menteri Kesehatan untuk mengkoreksi fatwanya. Kenapa BPJS haram? Karena ada denda. Di BPJS itu ketika kita nggak bayar premi sesuai dengan tanggal jatuh tempo kan kena denda. Makanya tadi saya bilang BPJS saya ketika saya stop angsuran ke rumah itu makin tiap bulan nambah terus dendanya. Sekarang sekitar 8 jutaan, yang nggak pernah saya bayar, ngapain dibayar? Saya nggak menikmati fasilitasnya. Mendingan kita sedekah itu menolak bala daripada ikut asuransi, daripada ikut BPJS. Ya. Nah, gimana Pak kalau saya ini BPJS-nya fasilitas dari kantor? Nah, ini beda soal. Ya. Gimana Pak? Dari Pak Jokowi ada wacana kalau kita nggak punya BPJS itu akan dipersulit bikin KTP, ngurus SIM, ngurus KK gitu ya, ngurus akte nikah. Gimana Pak? Beda soal. Ketika kita menggunakan BPJS ini karena sistem yang memaksa kita, maka kita tidak berdosa. Mereka yang berdosa. Ya, karena memaksakan riba kepada kita. Termasuk kita pakai jasa tagihan listrik, kalau telat kan ada dendanya juga Pak. Dendanya di listrik itu riba. Tapi gimana, masa kita nggak mau pakai listrik? Sedangkan di Indonesia itu perusahaan listrik cuma satu-satunya PLN. Beda sama di luar negeri itu kita bisa milih mau perusahaan listrik mana yang kita pakai. Jadi kita bayar tagihan listrik ketika ada denda ya wajib kita bayar karena ini sistem. Kita terpaksa untuk riba. Siapa yang dosa? Ya pemerintah. Lalu yang berikutnya utang koperasi atau perorangan dengan tambahan bunga dan denda. Ini juga riba. Utang gadai, pegadaian ya, motor, mobil, emas di pegadaian ini juga riba. Maka semua transaksi utang piutang tersebut dengan syarat ada bayar bunga atau syarat fasilitas lain yang kita manfaatkan, ada denda ketika terlambat, ada sita ketika macet, maka semuanya ini adalah riba. Nah ini saya jelaskan yang tadi ya. Awas kamu fasa istilah riba yang berbalut baju syariah. Akan datang suatu zaman kepada umat ini tatkala orang-orang menghalalkan riba dengan dalih perdagangan. Ya. Alhamdulillah kalau di Malang ini sudah ada beberapa lembaga keuangan syariah yang memang benar-benar syariah. Kemarin saya juga mau bikin itu dengan Pak Ari, tapi karena ada beberapa kendala akhirnya di pending dulu. Tapi alhamdulillah teman kami di komunitas pengusaha muslim Indonesia, di KPMI, sekarang sudah ada koperasi MIM namanya, Koperasi Muamalah Indonesia. Itu murni akadnya tanpa riba, kita pinjam dana di sana untuk beli motor, mobil, properti, semuanya akadnya sudah bebas dari riba, insya Allah. Ya. Nah, maka bagaimana solusi bebas dari riba? Nah, nanti Bapak Ibu yang punya masalah terkait dengan riba atau yang ada di menonton kami secara online, baik di YouTube maupun di Facebook kami secara live. Nanti bagi para jamaah yang ingin mendapatkan solusi bagaimana bebas riba, bisa datang ke kantor kami. Ya, ini ada beberapa profil kami di medsos, di website kita ada baitulmalnabawi.org, ada juga di Instagram, itu ada quote-quote tentang riba yang setiap hari admin saya itu posting setiap hari. Lalu di Facebook group komunitas hapus riba, kita anggotanya udah ribuan di sana. Dan jadi bapak-bapak ketika misalnya memang masih menjadi pelaku riba atau ibu-ibu atau ada saudaranya, ada anaknya, ada rekannya, ada temannya masih terlilit dengan riba, nanti bisa menghubungi kami. Ya. Dan kami juga membuka kesempatan ladang amal bagi Bapak Ibu yang ingin membantu dakwah riba dan juga kita ada namanya program talangan riba, kita ada rekening di Yayasan Baitul Nabawi. Nanti bisa transfer ke rekening untuk membantu dakwah riba kami. Ya. Yang terakhir sebagai penutup, dari surat Al-Baqarah 276, Allah musnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Mungkin itu saja dari saya, insya Allah nanti kita setelah sholat isya, bagi yang mau konsultasi langsung bisa ngobrol bareng, atau kalau nggak sempat nanti bisa silaturahim ke kantor kami, di Samaan Pak, di daerah Belimbing.
Baik, hadanal wa iyyakum, sekian terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Takmir Masjid Sabilis Salam kepada kami dari Baitul Mal Nabawi. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa berlanjut dan kita bisa bersinergi untuk dakwah kepada umat muslim sehingga yang seperti yang tadi kita cita-citakan, Indonesia ini menjadi negeri yang baldatun ghafurur rahim gitu ya, negeri yang aman, sejahtera dan makmur insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.